Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan, Allah selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah sebagai doa dan munajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kesembuhan sahabat surga kita, yaitu istri dari sahabat surga kita Bapak Haji Sugihadi yang bernama Ibu Hajjah Siti Nur Rezekiani, yang pada pagi hari ini akan berangkat ke rumah sakit Mayapada dan dijadwalkan pada pukul 13.00 akan menjalani operasi. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Hajjah Siti Nur Rezekiani Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah bersihkan penyakitnya dan menjadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Kita doakan mudah-mudahan operasinya berjalan dengan lancar, berhasil, dan insya Allah Allah anugerahkan kesehatan, kembali pulih sehat walafiat seperti sedia kala. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin semangat, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah, ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin shifaan kamilan ajilan la yughadiru saqama. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim pagi hari ini kita akan kembali bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tidak ada waktu dalam hidup kita yang lebih indah, yang lebih mulia, yang lebih berkah, dan yang lebih banyak menurunkan rahmat daripada saat-saat kita merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang dapat rindu kalau dia belum mengenal sosok yang dirindukannya? Jamaah rahimakumullah, di Majelis Ta'lim Madinah Quran kita membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang merangkum 400 hadis sahih karya Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih yang menggambarkan keseharian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua berharap dengan mengkaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini kita bisa mengenal Rasulullah secara lebih dalam lagi, secara lebih detail lagi, dan kemudian kita berharap kepada Allah, mahabbah kita kepada beliau semakin besar dan kerinduan kita kepada beliau semakin mendalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah,
Kita lanjutkan pembahasan kitab Asy-Syama'il. Pada pagi hari ini kita masuk pada bab ma jaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ya'la bin Mamlak annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Annahu sa'ala Salamah an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfa. Suatu hari Ya'la bin Mamlak bertanya kepada Salamah. Nah, jamaah rahimakumullah, Ya'la bin Mamlak ini laki-laki, sedangkan Salamah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahwa ketika ada seorang alimah, seorang yang betul-betul alim, dan beliau adalah seorang wanita, maka jamaah rahimakumullah, seorang laki-laki boleh saja bertanya. Tentunya dengan syarat utama adalah menjaga hijab. Artinya menjaga tata aturan bagaimana interaksi antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, jamaah rahimakumullah, beliau menggambarkan bahwa bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bacaan yang tartil, yang jelas satu huruf dan satu huruf lainnya. Ketika beliau membaca Al-Quran, maka jamaah rahimakumullah, Ummu Salamah menggambarkan bahwa Nabi kalau baca Quran, hurufnya jelas satu-satunya, terdengar dengan sangat jelas. Lalu kemudian diriwayatkan dari Abi Qatadah bahwasanya beliau berkata, qultu li Anas bin Malik kaifa kanat qiraatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana bacaan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, Sayyidina Anas bin Malik menjawab madda. Madda artinya an yamudda al-harf alladhi yastahiqqul mad. Jadi jamaah rahimakumullah, baginda Nabi kalau baca Quran, kata Sayyidina Anas bin Malik, madda, memanjangkan, menjaga mad-madnya. Nah, artinya apa? Artinya adalah ketika ada bacaan yang harus dipanjangkan, maka Rasulullah pun memanjangkannya. Seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, dari hadis ini berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika membaca Al-Quran betul-betul menjaga bagaimana cara membaca yang terbaik. Dan jamaah rahimakumullah, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita kenal saat ini dengan ilmu tajwid, izharnya, iqlabnya, ikhfa'nya, mad asli, mad tabi'i, dan lain-lain sebagainya, mad arid disukun umpamanya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu semua memang tidak ada dan tidak dikenal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan berarti itu salah. Jamaah rahimakumullah, ilmu tajwid ini muncul setelah masa-masa sahabat. Jamaah rahimakumullah, ilmu tajwid muncul setelah Al-Quran mulai keluar dari Jazirah Arab. Sehingga perlu aturan dan perlu panduan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu bagaimana di zaman Rasulullah SAW? Apakah ada ilmu tajwid? Jamaah rahimakumullah, ilmu tajwidnya sudah ada, tetapi namanya belum ada ilmu tajwid. Esensinya sudah ada. Madnya sudah ada, ikhfa'nya sudah ada, tetapi belum dinamai ikhfa'. Iqlabnya sudah ada, tetapi belum diberi nama iqlab. Ikhfa, kemudian izharnya sudah ada, tetapi belum diberi nama izhar. Lalu bagaimana jamaah rahimakumullah? Ilmu tajwid pada zaman Rasulullah SAW, Masya Allah, jamaah rahimakumullah, sahabat meniru bacaan Rasulullah. Hanya itu. Sahabat meniru bacaan Rasulullah SAW. Itu ilmu tajwidnya para sahabat. Sehingga dalam hadis ini dikatakan, kata Sayyidina Anas bin Malik, bacaan Rasulullah itu menjaga mad-madnya. Jadi umpamanya ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang panjang dipanjangkan, kemudian yang pendek tetap pendek. Seperti itu hadirin sekalian. Sehingga
Jamaah rahimakumullah, ilmu tajwid menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi para pecinta Al-Quranul Karim. Kemudian jamaah rahimakumullah, dari Ibnu Abi Mulaikah an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti' qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif thumma yaqul ar-rahmanir rahim thumma yaqif wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Ummu Salamah menggambarkan bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah. Beliau menyampaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u. Yuqatti'u artinya berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Contohnya dicontohkan oleh Ummu Salamah ketika beliau membaca alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif, Rasulullah berhenti. Ar-Rahmanir Rahim thumma yaqif, Rasulullah berhenti. Wa kana yaqra maliki yaumiddin, beliau membacanya mali dengan alif, ma ada madnya di situ. Karena ada qiraat yang lain tanpa mad. Maliki yaumiddin, begitu. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi dalam hadis ini kita diberikan gambaran bagaimana Rasulullah membaca suratul Fatihah. Kira-kira bacaan Rasulullah itu alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berhenti, berhenti setiap satu ayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Namun jamaah rahimakumullah, ini tidak kemudian berarti bahwa seumpamanya ketika pelaksanaan sholat tarawih, ada yang membaca Al-Fatihah umpamanya 2 atau 3 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh saja. Boleh, tidak salah. Jamaah rahimakumullah, karena memang di dalam salah satu cara membaca Al-Quran itu adalah hadr. Hadr itu artinya membaca ayat dengan cepat. Tapi syaratnya, makharijul hurufnya tetap jelas. Kemudian mad-madnya pun tetap dijaga. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Namun, bagi yang membaca Al-Fatihah seperti Rasulullah tadi, berhenti, 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 maka itu akan mendapatkan keutamaan yang lebih. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana baiknya? Jamaah rahimakumullah, ketika kita ingin mencontoh baginda Nabi, maka tidak cukup satu hadis saja yang kita jadikan landasan. Jamaah rahimakumullah, kita kumpulkan hadis-hadis dari baginda Nabi yang membahas hal yang sama. Dan kita akan dapati bahwa ada satu prinsip bagi seorang imam. Karena ada seorang imam di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil oleh baginda Nabi dan kemudian ditanya oleh baginda Nabi, amunafirun ant, almunafirun ant, amunafirun ant. Kamu ini mau buat jamaah bubar, kira-kira begitu. Kamu ini mau buat jamaah bubar. Kamu ini mau buat jamaah bubar. Nah, jamaah rahimakumullah, artinya seorang imam harus betul-betul mengetahui bagaimana menjadikan jamaahnya nyaman di dalam sholatnya. Dan kemudian bagaimana menjadikan ibadah yang dilakukan oleh jamaahnya ini bukan menjadi sesuatu beban, tetapi menjadi suatu kenikmatan. Sehingga jamaah rahimakumullah,
Ketika ada umpamanya seorang hafizul Quran, kemudian dia memimpin sholat tarawih 23 rakaat umpamanya. Di daerah itu misalkan sholat tarawihnya itu biasanya berakhir pada pukul 8:30. Imam yang baik, imam yang mencontoh sunnah Rasulullah, dia tanya, biasanya tarawih di sini selesai jam berapa? Jam 8:30. Kalau lewat sedikit 15 menit bagaimana? Boleh. Nah, kemudian sang hafiz ini pun menjadi imam sesuai dengan kesepakatannya dengan jamaah. Dan memang ini harus dilakukan. Imam harus bersepakat dengan makmumnya. Ketika seorang imam umpamanya memaksakan, saya ingin memberikan pelajaran kepada jamaah sholat yang lama, tanpa memberitahu terlebih dahulu, sehingga jamaah rahimakumullah, para makmum kemudian terkejut dan akhirnya ada perbincangan ketika setelah selesai sholat. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, ini bukan suatu kemaslahatan. Dan ini pun dilarang oleh baginda Nabi. Bahkan kalaulah baginda Nabi hidup, maka pasti imam seperti itu akan ditegur oleh Rasulullah. Amunafirun ant, amunafirun ant, amunafirun ant. Kamu ini mau bikin jamaah bubar. Kamu ini mau bikin jamaah bubar. Nah, berbeda jamaah rahimakumullah umpamanya dengan jamaah atau makmum di Masjid Jami' Amr bin As di Kairo. Alhamdulillah kami selama Ramadan sholat tarawih di Masjid Jami' Amr bin As di Kairo ketika kami berada di sana. Dan jamaah rahimakumullah, Masya Allah, jamaahnya luar biasa, membludak sampai ke jalan-jalan raya. Dan kemudian ketika sholat tarawih itu berakhir kurang lebih sekitar jam 10:30 malam. Tapi tidak ada yang mengeluh, karena memang sudah biasa di masjid seperti itu. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi, Masya Allah, Islam ini memang betul-betul menjaga kemaslahatan untuk semuanya. Dan jamaah rahimakumullah, pernah seorang sahabat membaca Al-Quran dengan agak keras, lalu kemudian tetangganya sedang sakit gigi, dan kemudian merasa terganggu karena setiap malam seperti itu. Maka kemudian diadukan kepada baginda Nabi, dan baginda Nabi pun menegurnya. Jadi jamaah rahimakumullah, ini yang harus kita lakukan. Jangan lupa bahwa Al-Quran adalah kitab adab. Jangan lupa bahwa Al-Quran adalah kitab akhlak. Jangan sampai kita membacanya, tetapi adab dan akhlak kita kesampingkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qais. Beliau berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana yusirru bil qira'ati am yajhar? Aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bacaan Nabi. Apakah Nabi membacanya secara sir ataukah Nabi membacanya secara jahar? Nah, jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan hadis ini, yang dimaksud dengan sir itu adalah bacaan yang hanya terdengar oleh pembacanya sendiri. Sedangkan jahar adalah bacaan yang terdengar oleh dirinya sendiri dan oleh orang lain. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi, pelan belum tentu jahar. Pelan belum tentu sir. Bisa saja bacanya pelan tapi termasuk kategori jahar. Karena pelannya itu terdengar oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud sir hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Qalat, kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, kullu dzalik qad kana yaf'al. Sayyidah Aisyah menjawab, Rasulullah sir dan Rasulullah jahar. Rasulullah melakukan itu semua. Qad kana rubbama asar wa rubbama jahar. Rasulullah pada beberapa waktu sir dan pada beberapa waktu menjaharkan. Jadi jamaah rahimakumullah, baik dalam salat ataupun di luar salat, membaca Al-Quran boleh sir dan boleh jahar, karena kedua hal ini dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jamaah rahimakumullah, Abdullah bin Abi Qais kemudian berkata, Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri si'atan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam hal membaca Quran ini si'atan, fleksibilitas, kelapangan, keluasan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, boleh jahar dan boleh sir. Tentunya kalau dalam sholat ada aturannya.
Subuh umpamanya zuhur, asar, maghrib, isya itu berbeda-beda. Tetapi kemudian di luar sholat pun berlaku. Karena Rasulullah di luar sholat membaca Al-Quran terkadang sir dan terkadang jahar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dalam hadis yang lain yaitu dari Yahya bin Ja'dah an Ummu Hani qalat. Diriwayatkan dari Yahya bin Ja'dah dari Ummu Hani, beliau berkata, "Kuntu asma'u qira'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil laili wa ana ala arishi." Artinya adalah aku mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam dan aku masih berbaring di tempat tidurku. Dan kejadian ini terjadi di Makkah qabla al-hijrah, sebelum hijrah. Dan kemudian wadzalika fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil laili indal Ka'bah. Dan jamaah rahimakumullah, salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari itu, jamaah rahimakumullah, terkadang dilakukan di Ka'bah dan terkadang dilakukan di rumahnya. Wa ma'na qauliha wa ana ala arishi, dan aku ada di tempat tidurku, ini menunjukkan bahwa bacaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan yang jahar, bahkan pada waktu salat malam atau pada waktu salat qiyamul lail. Nah, jamaah rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara Rasulullah SAW membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan cara membaca Al-Quran kita semakin mirip dengan bacaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya akhiri, saya berpesan dan saya mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat surga saya di Majlis Ta'lim Madinah Quran. Jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca ayat Al-Quran, maka jangan hanya sekedar membaca huruf-hurufnya saja. Karena mukjizat Al-Quran ada pada makna dan kandungannya. Jamaah rahimakumullah, saya mengajak, umpamanya kita selesaikan 1 juz Al-Quran, alhamdulillah. Tapi jamaah rahimakumullah, setelah membaca selesai 1 juz, maka kemudian kita mulai lagi dengan melihat artinya. Jamaah rahimakumullah, kita lihat artinya. Dan kalau memungkinkan bahkan kita lihat tafsirnya. Kalau tidak bisa membaca sendiri, ikuti tafsirnya. Dan alhamdulillah di Majlis Ta'lim Madinah Quran ada ta'lim tentang tafsir Al-Quranul Karim. Nah, ini semua jamaah rahimakumullah tidak boleh hilang membaca dan mengerti maknanya. Jamaah rahimakumullah, saya ingin sampaikan bahwa salafun as-salih ketika beliau membaca Al-Quranul Karim dan kemudian ada satu kata saja dalam Al-Quranul Karim yang tidak dimengertinya, maka jamaah rahimakumullah, beliau akan menangis karena merasa sangat sedih. Ada firman Allah, ada ucapan Allah, ada anugerah Allah, Allah berbicara kepadanya, tetapi ada yang dia tidak mengerti. Nah, jamaah rahimakumullah, sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap, mari kita contoh salafun salih. Membaca Al-Quran, selesaikan 1 juz, selesaikan 2 juz, khatamkan Al-Quran, tapi bukan hanya target bacaan. Selesai membaca 1 juz, barangkali 1, 2, 3, atau sampai 5 ayat, kita baca maknanya, dan kita dalami tafsirnya. Mudah-mudahan dengan demikian, mukjizat Al-Quran akan memberkahi kita. Dan dengan Al-Quran, hidup kita menjadi terbimbing, menjadi terarah. Jamaah rahimakumullah, saya ingin ingatkan bahwa semua orang Islam yakin bahwa Quran itu diperintahkan untuk dibaca. Tetapi tidak semua orang Islam yakin bahwa Quran itu adalah penuntun kehidupan mereka yang terbaik. Mudah-mudahan semua sahabat surga saya yang ada di Majlis Ta'lim Madinah Quran, kita yakin bahwa Quran itu dibaca. Dan pada saat yang sama, kita yakin sekali, yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah pembimbing hidup kita yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah
ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Buya, terima kasih. Barakallahu fikum. Sehat terus, Abu ya. Amin amin barakallah. Amin.